Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari Kompas 11 akan memaparkan materi mengenai auditing pada sistem pengolahan data elektronik yaitu bab 12. Sebelumnya perkenalkan kami dari Kompas 11, nama saya Aziza dengan Saya Cina Raisya dengan NPM terakhir 4083. Saya Naila Citra, NPM terakhir 4179. Oke, kemudian memasuki ke materi, bisa di next. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai pengolahan data elektronik atau yang sering kita singkat dengan sebutan PDE. Jadi pada PDE ini tuh mendukung perkembangan sistem pengolahan data elektronik dengan memanfaatkan komputer termasuk sistem pengolahan data akuntansi. Banyak dari perusahaan yang telah mengubah sistem akuntansinya menjadi PDE dari yang sebelumnya itu manual. Sejalan dengan kemajuan teknologi komputer dalam mengolah dan menyajikan informasi keuangan di kalangan bisnis, akuntansi tersebut mempunyai dampak pada auditing. Yang pertama itu ada dampaknya adalah pengenalan komputer dalam sistem pengelolaan informasi berpengaruh signifikan karena terhadap pengendalian internal dan terhadap auditor itu dapat mengkaji dan menilai sistem pengendaliannya tersebut. Kemudian yang kedua itu ada penyimpanan informasi dalam komputer, memungkinkan komputer digunakan untuk mengaudit informasi. Jadi oleh karena itu, auditor harus mempelajari keahlian audit dengan menggunakan komputer untuk mengimbangi kemajuan teknologi, pengolahan, dan kemajuan informasi keuangan yang diterapkan kliennya. Kemudian next, pada PDE ini tuh kita akan mempelajari 4 komponen. Jadi pada sistem PDE ini atau EDP, Electronic Data Processing, adalah sistem pemrosesan data yang menggunakan teknologi telekomunikasi dan komputer. Dan di sini ada 4 komponen. Yang pertama itu adalah perangkat keras atau hardware. Jadi hardware ini merupakan peralatan fisik yang digunakan dalam sistem PDE. Konfigurasi hardware itu ada 5 komponen. Yang pertama ada Central Processing Unit atau CPU, yang kedua itu adalah peralatan input, yang ketiga adalah peralatan output, keempat peralatan komunikasi komputer, dan yang kelima adalah secondary storage. Kemudian yang kedua itu ada perangkat lunak atau software. Jadi pada perangkat lunak ini terkait dengan sistem PDE adalah sistem software dan aplikasi softwarenya. Perangkat lunak sistem melaksanakan fungsi umum yang harus ada agar komputer sebagaimana mestinya. Perangkat lunak resmi ini memiliki 3 sistem. Yang pertama itu ada sistem operasi yang banyak digunakan adalah DOS atau Disk Operating System. Yang kedua itu adalah program utility atau untuk mengoperasikan program. Yang ketiga adalah compilers atau assemblers untuk mengubah instruksi dalam bahasa program menjadi bahasa mesin. Dan yang terakhir, yang keempat itu ada sistem manajemen basis data untuk mengolah database. Kemudian next, yang ketiga itu ada metode pengorganisasian data. Jadi pada metode ini merupakan cara bagaimana data diorganisasi dalam file komputer. Di sini ada 2 jenis. Yang pertama itu adalah traditional file method, yaitu pada metode ini master file dan file transaksi itu dipisahkan untuk setiap aplikasi akuntansi atau siklus transaksi yang berbeda. Oleh karena itu, data dalam file hanya dapat diakses oleh satu program aplikasi yang dirancang untuk data tersebut. Apabila dari 2 program aplikasi berbeda memerlukan data yang sama, maka 2 file yang sama harus dibuat. Hal ini mengakibatkan tidaknya ada hubungan yang terstruktur antara satu file dengan file lainnya sehingga sering terjadi duplikasi data. Permasalahan yang muncul dalam metode ini antara lain adalah penyimpanan data, yang kedua adalah pembaruan data, dan yang ketiga adalah informasi terkini. Kemudian yang kedua itu ada database method. Jadi merupakan metode organisasi data yang didasarkan pada kemampuan data di dalam file untuk diakses langsung oleh berbagai program aplikasi. Apabila dari program
aplikasi berbeda memerlukan data yang sama, maka cukup diperlukan satu file yang berisi data yang sama saja. Metode ini dapat mencegah duplikasi data. Kemudian yang keempat itu ada metode pemrosesan data. Ada tiga jenis metode. Yang pertama itu adalah batch entry atau batch processing. Yang kedua itu online entry, batch processing juga. Dan yang ketiga adalah online entry atau online processing. Ada batch entry, ini tuh merupakan metode data transaksi yang dikumpulkan dalam suatu batch atau kelompok. Setelah itu data yang ada di dalam kelompok tersebut dimasukkan sekaligus ke dalam komputer untuk diproses bersama-sama. Kemudian yang kedua itu ada online entry atau batch processing. Jadi pada metode ini data transaksi yang terjadi langsung dimasukkan melalui terminal, tetapi tidak langsung diproses. Data yang dimasukkan melalui terminal disimpan terlebih dahulu dalam satu file transaksi yang menunggu pemrosesan. Validitas transaksi akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum dicatat dalam file transaksi. Pengolahan data yang menggunakan batch processing dilakukan sekaligus oleh komputer. Kemudian metode ini dapat dibedakan menjadi dua cara. Yang pertama itu adalah pengecekan validitas dilakukan dengan menggunakan data referensi yang ada dalam file. Yang kedua itu ada pengecekan validitas dilakukan dengan menggunakan program-program yang berisi nilai-nilai tertentu. Kemudian yang ketiga itu ada online entry atau online processing. Jadi pada metode ini, data transaksi yang terjadi langsung dimasukkan melalui terminal untuk langsung diproses. Terminal tidak hanya merupakan alat input data, tetapi juga merupakan alat output data. Terminal merupakan alat output data karena hasil pengolahan data transaksi yang dimasukkan dapat segera tampak pada layar komputer. Begitu data dimasukkan melalui terminal, validitas transaksi akan langsung diverifikasi. Apabila data tersebut valid, maka akan langsung diproses. Kemudian bisa next. Kemudian ada data elektronis. Jadi dalam sistem akuntansi yang sudah terkomputerisasi, bukti yang dihasilkan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan akuntansi tradisional. Bukti elektronis ini memiliki 4 bentuk dasar informasi. Yang pertama itu ada teks, yang kedua data, 3 video, dan yang keempat suara. Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan bukti dilihat pada halaman 306. Kemudian next. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan sistem PDE dibanding sistem manual. Yang pertama ada kelebihan. Sistem PDE dapat memberikan konsistensi yang lebih baik dari pemrosesan data daripada sistem manual. Sistem PDE dapat memberi laporan akuntansi yang lebih tepat waktu dan lebih efektif untuk pengawasan dan penelaah operasi daripada sistem manual. Kemudian, sistem PDE dapat mencegah kesalahan perhitungan dan penulisan data transaksi yang sering terjadi pada sistem manual. Kemudian, pada sistem PDE ada fungsi pengendalian yang dimasukkan secara build-up ke dalam komputer. Kemudian ada kekurangan. Yang pertama itu ada sistem PDE menghasilkan jejak transaksi yang terbatas dibanding sistem manual. Jejak transaksi untuk keperluan audit hanya tersedia untuk jangka waktu yang pendek. Lebih sedikit bukti dokumenter mengenai kinerja prosedur pengendalian pada sistem PDE daripada sistem manual. Kemudian informasi pada sistem PDE kurang visible atau sulit dilihat daripada sistem manual. Kemudian pengurangan campur tangan manusia dalam sistem PDE dapat mengakibatkan tersembunyinya kesalahan yang sebenarnya dapat diamati dalam sistem manual. Kemudian ada pengendalian intern pada sistem PDE. Pengendalian intern pada sistem PDE mencakup prosedur manual dan prosedur yang dirancang dalam program komputer. Prosedur pengendalian ini terbagi menjadi dua, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pada pengendalian umum terbagi menjadi 4 jenis dalam sistem PDE. Yang pertama pengendalian organisasi dan operasi. Pengendalian organisasi dan operasi ini berkaitan dengan faktor lingkungan, pengendalian yang berupa filosofi dan gaya operasi manajemen dan struktur organisasi. Kemudian yang kedua ada pengendalian pengembangan sistem dan dokumentasi. Pengendalian ini merupakan bagian integral dari metode pemisahan otoritas dan tanggung jawab yang memadai. Pengendalian pengembangan sistem berkaitan dengan pengevaluasian sistem baru, pengendalian perubahan program, dan prosedur dokumenter. Kemudian yang ketiga ada pengendalian hardware dan software sistem.
Pengendalian hardware telah dimasukkan dalam komputer boot up dengan cara memasukkan pengendalian software sistem ke dalam hardware komputer. Hardware yang telah memiliki pengendalian ini dapat mendeteksi kegagalan operasi peralatan komputer. Kemudian ada pengendalian akses untuk mencegah penggunaan peralatan PDE, file data, dan program komputer tanpa autorisasi. Ini terbagi menjadi tiga kategori. Yang pertama pengendalian fisik, pengendalian akses, dan prosedur backup dan pemulihan. Kemudian pada pengendalian aplikasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama pengendalian output, pemrosesan, dan pengendalian output. Kemudian pada pengendalian input ini merupakan pengendalian prosedur yang perlu untuk menangani data dari luar komputer atau data input. Kemudian pengendalian pemrosesan ini eh, dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pemrosesan komputer telah berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun data yang valid telah dimasukkan secara tepat, masih ada kemungkinan terjadi penyimpangan atau kesalahan selama proses data. Kemudian ada pengendalian output. Ini bertujuan untuk memastikan ketepatan dan kebenaran hasil pemrosesan dan hanya personel yang mempunyai otoritas yang menerima outputnya. Hasil pemrosesan data dapat berupa hasil cetakan atau printout, kartu plong, tampilan pada layar, media penyimpanan seperti pita magnetik, disket, atau hard disk. Selanjutnya ada penerapan standar auditing pada sistem PDE. Dalam audit klien yang menggunakan sistem PDE, SPAP 311/9 menekankan bahwa auditor harus mempertimbangkan yang pertama luas penggunaan komputer dalam aplikasi akuntansi, yang kedua kompleksitas operasi komputer klien, yang ketiga organisasi kegiatan pemrosesan komputer, yang keempat ketersediaan data baik hard copy ataupun digital. Kemudian ada penggunaan TABK atau teknik audit berbantuan komputer untuk efisiensi produk audit. Nah, tujuan penerapan standar auditing pada sistem PDE itu untuk menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan audit agar efektif di lingkungan berbasis teknologi. Next slide. Selanjutnya ada metodologi untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan kedua. Eh, yang pertama ada penghimpunan pemahaman struktur pengendalian intern. Auditor harus menghimpun pemahaman yang cukup untuk memahami yang pertama kelompok transaksi, operasi entitas yang diproses dengan sistem PDE, dan yang signifikan untuk laporan keuangan. Yang kedua catatan akuntansi, dokumen pendukung, machine readable information, dan akun khusus dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pemrosesan dan pelaporan sistem PDE. Yang ketiga, bagaimana komputer digunakan untuk memproses data. Yang keempat, jenis saji potensial yang dapat terjadi. Nah, pemahaman yang dihimpun tersebut harus didokumentasikan dalam kertas kerja. Selanjutnya, sudah menentukan risiko pengendalian. Nah, prosesnya ada tiga. Yang pertama, mengidentifikasi salah saji potensial yang mungkin terjadi untuk setiap asersi. Yang kedua, mengidentifikasi prosedur pengendalian yang perlu untuk mencegah dan mendeteksi salah saji tersebut. Yang ketiga, melaksanakan pengujian pengendalian. Ada tiga cara pengujian pengendalian sistem PDE. Yang pertama, auditing around the computer. Yang kedua, auditing through the computer. Yang ketiga, auditing with the computer. Untuk auditing around the computer adalah metode audit yang lakukan tanpa menguji sistem komputer klien secara langsung. Auditor melakukan sistem seperti sistem manual dengan syarat tersedia audit trial dan dokumen sumber yang jelas serta output komputer dalam bentuk cetak atau printout yang dapat dibaca. Jika syarat tersebut terpenuhi, auditor dapat melakukan tracing dan fuzzing seperti pada audit manual. Untuk keunggulan metode ini itu yang pertama ada kemudahan pelaksanaan pengujian karena auditor dapat menggunakan produk audit umum dalam pelaksanaan pengujian. Yang kedua itu auditor tidak perlu mempelajari kompleksitas program komputer. Sedangkan untuk kelemahannya itu kurangnya penggunaan kemampuan komputer dalam penghimpunan bukti. Yang kedua tidak memanfaatkan penghematan biaya yang potensial melalui penghematan waktu dan tenaga. Nah, yang kedua itu ada auditing through the computer. Jadi, itu tuh mencakup penggunaan TABK atau teknik audit berbantuan komputer. SPAP seksi 327/2 menyebut beberapa manfaat TABK, yaitu yang
Eh, yang pertama itu tidak adanya dokumen sumber atau tidak adanya jejak audit dapat mengharuskan audit menggunakan TABK. TABK digunakan untuk melaksanakan pengujian substantif dan pengujian pengendalian. Yang kedua, TABK dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi produk audit. Em, ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan auditor untuk melaksanakan prosedur audit dengan komputer atau TABK, yaitu yang pertama ada test data approach. Tujuan pendekatan pengujian data adalah untuk menentukan apakah program komputer klien dapat menangani transaksi secara tepat. Pengujian ini meliputi juga pengujian kemampuan program komputer untuk menolak penerimaan dan pengolahan transaksi yang tidak valid. Program komputer klien seharusnya dapat beraksi secara tepat atas jenis data yang berbeda, yaitu data valid dan data yang tidak valid. Yang kedua itu ada parallel simulation approach. Tujuan pendekatan pengujian data ini adalah untuk menguji akurasi atau ketepatan output yang dihasilkan sistem klien. Pada pendekatan ini, pertama kali auditor meminta data aktual klien pada klien. Kemudian auditor kemudian memasukkan data aktual klien sebagai input pada software program milik auditor. Kemudian auditor menggunakan komputer miliknya untuk mengolah data aktual klien dengan program milik auditor. Setelah itu, auditor akan memperoleh hasil output komputer. Hasil output komputer ini kemudian dibandingkan dengan output aktual klien. Yang ketiga itu pendekatannya adalah integrated test facility approach. Em, Pada metode ini, auditor perlu membuat suatu model perusahaan. Model merupakan abstraksi dari dunia nyata. Jadi, auditor menciptakan suatu subsistem kecil seperti tiruan perusahaan yang mini atau divisi. Dalam sistem PDE klien, auditor kemudian memasukkan data transaksi penguji pada sistem bersama-sama dengan data aktual. Data penguji dan data aktual klien diproses bersama-sama oleh sistem klien. Yang ketiga itu cara pengujiannya ada auditing with the computer, itu perkembangan terakhir dengan dalam sistem PDE. Pada tahapan ini, auditor sudah menggunakan komputer dalam berbagai aspek pekerjaan audit, misalnya untuk meneliti mengaji data, mengakses file, memanggil records, mengekstraksi sampel statistik, dan melakukan pengujian perhitungan. Masalah utama yang dihadapi dalam metode ini adalah auditor yang berpraktik dituntut untuk mempunyai pengetahuan yang luas dan up-to-date mengenai sistem komputer. Hal ini memunculkan kebutuhan baru untuk pendidikan profesi yang berkelanjutan. Selanjutnya, itu ada general software audit. Yang pertama itu ada generalis audit software, itu penggunaan komputer untuk melaksanakan tugas atau prosedur pengujian audit secara independen terhadap record klien. Nah, motivasi utama pengembangan GAS ini itu yang pertama adanya berbagai permasalahan dikarenakan beragamnya lingkungan pemrosesan informasi yang dihadapi auditor. Yang kedua itu kebutuhan untuk mengembangkan secara cepat kapabilitas audit dalam memperjelas perubahan tujuan audit. Yang ketiga, ada kebutuhan untuk menyediakan kapabilitas audit pada auditor yang relatif tidak berpengalaman dalam menggunakan komputer. Nah, cara kerja dari GAS itu yang pertama menentukan tujuan audit dan pengujian yang akan dilaksanakan. Tujuan tersebut dapat berupa penjumlahan suatu file data, pemilihan sampel secara random, verifikasi perhitungan klien, membandingkan data pada dua file terpisah, dan sebagainya. Yang kedua, itu menentukan kelayakan penggunaan GAS pada sistem PDE klien. Penentuan layak tidaknya penggunaan GAS dilaksanakan auditor atas dasar pengalaman profesionalnya. Yang ketiga itu merancang aplikasi yang meliputi logika aplikasi, perhitungan, dan format output. Yang keempat itu pembuatan kode. Hasil perancangan aplikasi kemudian dibuatkan kode pada kertas kerja oleh auditor pada bahasa GAS sederhana. Kertas kerja ini merupakan instruksi yang memberitahu GAS mengenai apa yang harus dikerjakan dengan data klien sehingga tujuan audit yang dispesifikasi dapat tercapai. Yang kelima ada key entry atau kertas kerja berkode, kemudian dimasukkan program bersama dengan GAS dan file data klien. Yang terakhir ada pemrosesan. Pada tahap ini GAS memproses aplikasi data file klien aktual dan menelaah hasilnya. Selanjutnya itu ada Commercial General Use Software atau perangkat lunak sederhana, mudah digunakan dan terjangkau. Em, Contoh umumnya itu untuk yang pengolahan data ada Lotus 123, Quattro Pro, Microsoft Excel, VisiCalc, kemudian SuperCalc,
dan Multiplan. Untuk pengolahan kata itu ada WordStar, WordPerfect, Microsoft Word, sama Perfect Wintar. Em, Saat ini banyak terdapat paket software yang dapat membantu auditor dalam pelaksanaan sebagian pekerjaan audit. Contohnya itu ada ACL dan IDEA. Nah, fungsi utamanya itu untuk mengekstraksi dan menganalisis data, kemudian mendownload informasi untuk pengujian analitis, kemudian pemilihan sampel audit, kemudian menghasilkan konfirmasi dan mendeteksi transaksi tidak biasa dan kecurangan. Baik, jadi cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada pemaparan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.